Nah, sekarang kita mau ngerjain Samsung tipe lama ini. Nah, kemarin ini udah saya benerin untuk konektor chargernya, tidak bisa cas, malah udah sampai hancur ya. Nah, sekarang karena sebelumnya sudah perjanjian untuk mau ganti backdoornya, casing luarnya, nah ini sudah saya beli yang baru. Sekarang kita untuk ganti casingnya. Nah, casingnya ini udah pada bolong-bolong ya, terus juga udah nggak rapat lagi untuk nutup. Nah, untuk tombol volumenya juga udah nggak berfungsi, cuman untuk fleksibelnya itu masih bagus, tombolnya yang rusak. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini sebelumnya baterai yang lama itu bawaannya masih udah agak ngeblank, maksudnya udah rusak. Nah, ini yang punya HP usernya itu dia beli baterai yang bukan baterainya si handphone ini ya. Jadi kemarin handphone ini dikasih tahu sama saya bahwasannya dia nggak bisa ngecas. Jadi dia pas disolokin chargernya dia hanya nongol tanda petir terus mati lagi, nongol tanda petir terus mati lagi. Nah, ternyata setelah saya selidiki dan coba saya cas baterainya di luar handphonenya, nah itu sekitar 1 malam loh. Nah, besoknya saya pasangin baterainya untuk ke HP-nya itu bisa nyala, dan saya buktikan lagi untuk chargernya berfungsi. Tapi nanti kita coba lagi setelah udah selesai kita pasang backdoornya ini. Nah, kita buka dulu bautnya, dan ini untuk backdoor yang barunya ya. Jadi untuk baterainya ini juga dia salah beli. Inilah kalau akibatnya itu ya, kita servis A bisa rusaknya ke B, dan terus sasarannya balik lagi ke A. Nah, dan ternyata bukan karena yang kita kerjain masalahnya, melainkan baterai yang dia ganti yang baru. Tapi ya itu sudah biasa ya kita temuin. Nah, ini masih terlihat ya, saya ganti konektor casnya kemarin, dan untuk mesinnya masih bisa dibilang masih bagus. Nah, masih ada nih laban yang kemarin untuk baterainya, karena baterainya kemarin itu dia selain dia udah gampang lowbat, malah dia udah nggak bisa itu lagi. Jadi kalau nggak ada tutupnya itu baterainya bisa lepas sendiri. Ini kita bersihin dulu sebelum kita pasang karena ada debu. Oke, maaf ya kawan-kawan, ini meja saya berantakan, malum. Ini kita coba pasang tombolnya. Ini tombolnya sudah yang baru ya, nanti kita buktikan bagus apa enggak. Jadi kalau tombol yang sebelumnya itu dia memang udah nggak bisa lagi, udah keropos dia, karena kan di dalam tombolnya itu dia ada berupa karet, jadi udah keropos. Jadi kalau ditekan pun kena ke tombolnya. Nah, sedangkan tombol yang di unitnya masih bagus. Nah, kita langsung pasangin. Kemarin ini kejadian ya di tipe handphone yang lain, backdoor yang saya beli sama HP-nya berbeda, padahal tipenya udah sesuai saya sebutin. Tapi itulah resiko kadang-kadang ya. Ujungnya saya beli lagi backdoornya yang sesuai. Kebetulan waktu itu saya nggak bawa unitnya waktu pas belanja. Nah, untuk tipe ini dia saya bawa, jadi udah saya sesuaikan sebelumnya.
biar nggak terjadi kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Nah, untuk Samsung tipe ini pasang backdoornya nggak ribet-ribet amat ya, nggak sampai kita lepas mesin ke LCD. Jadi dia LCD sama mesinnya itu dia udah nyatu, tinggal keluarin LCD terus masukin backdoor. Cepat, simple lah, gampang, gak seperti tipe-tipe lain yang rumit. Nah, ini kita coba cocokin dulu, pasin dulu sebelum kita bautin, karena terkadang kita sudah bautin malah ada yang terangkat atau ada terganjal. Nah, setelah udah rapat baru deh kita bautin. Oke, kita kelarin dulu untuk bautin, baru kita masukin baterainya. Oh ya, buat teman-teman semua, apakah kalian pernah punya masalah yang seperti ini di handphone kalian? Kalau pernah, kira-kira HP kalian apa tipenya? Tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, ini udah kita bautin ya, kita sesuaikan dulu. Kita pasang baut itu kalau bisa diusahakan dari pinggir dulu ya, baru ke tengah, untuk memastikan kerapiannya. Atau ada juga sih yang dari tengah dulu baru pinggir, jadi tergantung yang mana satu. Tergantung kalian mau mulainya dari mana. Jika dari tengah duluan, ya dari tengah aja baru ke sudut. Jika dari sudut baru ke tengah. Oke, di sini kita pasang baterainya. Sebelumnya ini dikasih lakban sama dianya. Nah, ini kenapa dikasih lakban sama dia? Karena dia nggak bisa masuk baterainya. Nah, sebelumnya saya belum terlalu perhatiin bahwasan baterai ini berbeda ya. Hanya aja ini baterainya bukan ori. Nah, di sini masih ngerapiin lakbannya ya. Setelah saya pasang di sini baru saya tahu kalau baterainya itu bukan punya dia atau berbeda. Dudukannya aja sudah berbeda. Tuh. Apakah di backdoornya yang salah? Ya kan? Nah, di sini saya masih coba-coba. Nah, setelah udah samain sama backdoor yang lama, bawaannya sama. Memang baterainya yang berbeda. Nah, di sini mau nggak mau saya mencoba baterai ini dulu, karena baterai yang sama tipe ini saya nggak ada stoknya. Yang penting kita memastikan untuk hidup nggak handphonenya. Nah, di sini deh pas kita samain, sama aja, dia ngangkat sebelah kanan, nggak bisa masuk karena dudukannya berbeda. Ini baterainya bukan buat tipe ini. Jadi yang beli baterai ini, si usernya, pemilik handphone ini nggak teliti ya, nggak diperhatiin.
tapi dimaklumin yang punya HP ini udah orang tua ya, jadi bisa jadi mungkin belum nggak, ya mungkin nggak mengerti lah. Si usirnya percaya aja sama konter atau yang jual baterainya. Nah di sini saya coba pasang tutupnya dan benar tidak bisa ditutup. Nah aku berpikir kenapa backdoor yang sebelumnya itu rusak, mungkin ya bisa jadi nih gara-gara seperti ini, baterainya nggak masuk, tutup backdoornya, tutup casingnya itu dipaksa sampai pecah, karena itu tutup casingnya yang lama itu udah pada bolong-bolong ya, pada pecah. Nah di sini saya rapiin untuk soketnya biar enak dilihat, enak dipasang, enak dipandang, pokoknya biar mantap lah. Oke, di sini kita coba hidupin, apa hidup apa enggak. Oke, ternyata hidup ya guys ya. Jadi ini untuk baterainya ini, nah ini akan saya sampaikan juga nanti agar tidak menggunakan baterai ini, karena percuma kalau pakai baterai ini. Handphonenya sih bisa hidup, cuman tutup backdoornya nggak bisa dipakai, kalau dipaksa bakalan pecah juga nanti. Jadi alangkah baiknya dibeli baterainya yang sesuai sama handphonenya, jangan karena bisa nyala nah terus ya dijadikan, jangan dong. Karena kalau nggak sesuai baterainya, walaupun bisa hidup, ya akan ada gangguan yang lain seperti tutup backdoornya gitu. Nah di sini kan kemarin dia komplain bahwasannya di charger lagi nggak bisa, seperti yang saya sebutin yang pertama, dia nggak bisa di charger ya. Nah di sini saya buktikan, di sini saya nggak ada apa-apain konektornya ya, nggak ada diperbaikin atau diapain. Setelah saya pasang yang pertama, saya kasih, terus komplain gara-gara itu nggak bisa nyala lagi, hanya nongol tanda petir. Nah dia minta ganti backdoor dan sekalian dicek lagi kenapa itu nggak bisa nyala atau nggak bisa dicas. Nah setelah saya cek nggak ada masalah, melainkan coba baterainya yang salah. Jadi ini masalahnya di baterai. Jadi itu tadi kita udah lihat pas kita colokin charger, dia sudah nongol tanda petir atau main isi. Oke, sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.